Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, how are you? Just fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Ya, seperti yang dikata oleh Ami, semangat teman-teman. Jumpa kembali bersama Bunda Tri dan Ami. Kita bersama dalam program BCM, bermain, cerita dan menyanyi bersama Bunda Tri dan Ami. Ya, kita akan mempelajari tentang lanjutan rukun Islam yang keempat, yaitu zakat. Kita akan membahas materi zakat. Nah, apa saja itu yang disebut zakat dan lain sebagainya akan kita pelajari nanti, tapi sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu manfaat dan penuh keberkahan. Baik, silakan duduk dengan tenang, khusyuk, dan kita tundukkan kepala, kemudian tengadahkan tangan dan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Anak-anakku yang luar biasa, santriwan santriwati Indonesia yang sekarang sedang berada di lembaga masing-masing, kita akan membahas tentang materi zakat ya. Apa sih zakat itu? Zakat itu adalah mengeluarkan sebagian rezeki yang sudah kita ada untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, diberikan kepada mustahik. Nah, mustahik itu siapa? Mustahik itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kenapa begitu? Karena zakat ini adalah perintah Allah seperti yang tertulis di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 109. Nah, karena ini sudah perintah dan ini wajib kita laksanakan, maka kalau kita tinggalkan akan berdosa. Begitu ya Ami? Iya Bunda, jadi hukum wajib itu maksudnya kalau dikerjakan kita akan dapat pahala, kalau ditinggalkan maka kita akan dapat dosa. Begitu teman-teman. Nah, betul yang dikata oleh Ami. Karena zakat ini wajib hukumnya, maka kita harus mengerjakannya agar dapat pahala. Tapi kalau kita tidak mengerjakannya, kita akan berdosa teman-teman. Nah, apa saja sih zakat itu? Nah, zakat itu banyak macamnya. Selain zakat itu ada yang disebut sodako, ada juga yang disebut infak, ada juga yang disebut hak, ada juga yang disebut afu, macam-macam bentuknya. Tapi yang biasa kita yang biasa kita dengar itu kan ada zakat, ada infak, ada sodako ya. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, kita akan membahas tentang macam-macam zakat. Zakat itu ada dua macamnya. Yang pertama adalah zakat mal dan yang kedua adalah zakat fitrah. Ya Bunda, maaf, zakat mal itu setahu saya zakat harta. Iya betul, zakat harta memang. Zakat mal itu seperti ada zakat emas, zakat perak, zakat perdagangan, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat hewan, zakat profesi, itu termasuk zakat mal. Oh gitu ya Bunda. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Nah, ini hukumnya wajib. Jadi tidak setiap hari. Kalau zakat mal atau
yang disebut dengan zakat harta itu tadi ya dibayarkan 1 tahun sekali, itu pun kalau sudah jatuh nisabnya. Nah, sedangkan zakat fitrah itu dibayarkan atau dikeluarkan pada saat bulan Ramadan, tepatnya sebelum takbir Syawal berkumandang, takbir Idul Fitri berkumandang. Jadi kalau sudah takbiran, sudah terdengar takbiran di masjid atau di musola, sudah mau masuk hari raya Idul Fitri, segera cepat-cepat dibayarkan zakat itu. Kan cuma 1 orang 2,5 kilo atau 3 kilogram ya kan. Jangan ditunda sampai nunggu takbirannya selesai atau sampai nunggu sholat id, tidak boleh. Sudah beda itu, bukan zakat fitrah namanya. Oh gitu ya Bunda, jadi zakat fitrah itu harus dibayarkan sebelum kita sholat id. Nah itu betul Ami. Zakat fitrah itu dibayarkan sebelum kita sholat id. Kalau sudah sholat id itu bukan zakat fitrah namanya. Oh gitu ya Bunda. Iya, dan 1 orang itu takarannya boleh 2,5 kilo atau 3 kilo untuk makanan pokok yang dimakan oleh kita. Karena kita tinggal di Indonesia, makanan pokoknya beras, maka yang kita bayarkan zakat fitrahnya berupa beras. Nah, kalau kita makanannya sehari-hari itu gandum, ya kita kasih zakat fitrahnya itu berupa gandum, begitu. Oh, jadi tergantung makanan pokok yang kita makan. Betul. Zakat fitrah itu tergantung makanan pokok yang kita makan. Karena kita ada di Indonesia makanannya nasi atau beras, maka yang kita berikan, yang kita bayarkan adalah beras. Oh, begitu ya Bunda? Iya. Nah, anak-anakku yang luar biasa yang ada di luar sana, bahwa apa yang kalian pelajari tentang zakat atau yang tadi disebutkan ada zakat mal, ada zakat fitrah, itu ada ketentuannya. Tidak boleh asal dibayar. Ya. Jadi kalau asal dibayar itu namanya bukan zakat. Misalkan begini, saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, saya mau zakat. Nggak pakai dihitung, pokoknya saya zakat aja 1 juta ini saya bayar zakatnya, zakat harta saya, tapi nggak dihitung, nggak boleh. Harus dihitung dengan benar berapa harta yang dipunya dan kemudian berapa persen yang dikeluarkan, hasilnya sama dengan berapa, itu yang dibayarkan. Itu namanya nisab zakat. Gitu ya Nak ya. Oke, kemudian nah selain zakat harta yang tadi disebutkan macamnya ada emas, ada perak, ada juga harta hewan atau peternakan, ada juga harta tumbuh-tumbuhan atau pertanian. Nah, macamnya banyak, tergantung niatnya mau dibayarkan zakat yang mana. Nah, setelah kita membayarkan zakat kepada amil zakat itu orang yang mengurusi zakat, maka amil ini harus menyalurkan kepada mustahik. Nah, ada 8 golongan yang disebut mustahik. Ada fakir, miskin, amil zakat, gorim, ibnu sabil, fisabilillah, kemudian ada rikob. Nah itu semua 8 golongan itu yang berhak kita beri zakatnya gitu. Jadi sudah sesuai dengan pos-posnya, dan amil zakat itu sebelumnya sudah mendata. Oh, yang tergolong yatim ini, yang tergolong fakir ini, yang tergolong miskin ini berapa orang yang ibnu sabil, yang sabilillah sekian, kemudian yang gorim itu sekian. Nah, istilah-istilah itu kemudian diklasifikasikan tersendiri ya.
tidak asal diberi begitu saja. Nanti kita akan pelajari lagi lebih lanjut ya sayang ya. Jadi diulang lagi, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat ya. Jadi bukan cuma dia miskin ya sudah dia saja. Padahal masih ada golongan-golongan yang lain yang mereka juga berhak menerimanya. Jadi siapa saja itu? Ada fakir, miskin, kemudian ada amil, dan kemudian ada ghorim, ada rikob, ada ibnu sabil, ada sabilillah. Nah itu ada mu'alaf juga. Mu'alaf itu siapa ya? Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk agama Islam. Nah, orang yang baru masuk agama Islam itu disebut mu'alaf. Maka dia berhak menerima zakat. Kalau ghorim itu apa? Ghorim itu adalah orang yang punya hutang tapi tidak sanggup membayar. Nah, beliau sudah terlilit hutang dan kita harus care, harus peduli. Nah, Islam mengajarkan kepedulian dengan cara memberikan zakat. Begitu ya sayang ya. Jadi tidak sekedar diberi saja tapi harus ada kriterianya. Nah, apa sih hikmah zakat itu? Yang pasti apa Ami? Kita lebih peduli kepada sesama Bunda. Betul. Jadi ketika kita membayarkan zakat dan zakat itu dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima, insya Allah yang semula mereka tidak pernah makan sesuatu yang enak, misalkan sekarang berkesempatan. Misalkan dia yang selama ini terlilit hutang, alhamdulillah bisa bahagia, bisa terhibur karena mendapatkan pemberian zakat dari amil zakat itu tadi. Seperti itu. Jadi tidak hanya membersihkan harta kita, tidak hanya membersihkan diri kita dari hal-hal yang tidak baik, tapi juga menyenangkan orang lain yang kita beri zakat. Begitu hikmahnya. Jadi makanya Islam mengajarkan bahwa zakat itu wajib hukumnya. Siapapun kita berhak minimal 1 tahun sekali kita wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk mensucikan diri kita. Hanya 2,5 kilo atau sampai 3 kilogram makanan pokok yang harus kita bayarkan. Nah begitu, akhirnya materi tentang zakat sudah kita pelajari bersama. Semoga ini nanti bisa menjadi ilmu manfaat buat kalian dan kita akan belajar lagi materi berikutnya di episode berikutnya. Tetap semangat belajar, jangan lupa selalu berdoa semoga kalian semua sukses dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Bunda, iya kan belum ditutup ya Bunda? Iya, kenapa Ami? Aku mau nyanyi apa? Biar teman-temanku ingat. Boleh, kamu mau nyanyi apa? Aku mau nyanyi rukun Islam ada 5. Boleh, coba yang keras suaranya biar teman-teman santriwan santriwati Indonesia yang ada di sana itu bisa mengikuti lagu kamu. Oke? Siap. Rukun Islam yang 5, syahadat, salat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Siapa belum sholat siapa belum zakat, siapa tak mau sholat, rugi dunia akhirat. Terima kasih teman-teman. Jadi zakat itu untuk si papa ya. Kok untuk si papa? Iya Bunda, itu lagunya tadi zakat untuk si papa. Iya papa sih lupa. Papa itu artinya bukan papa sebutan ayah,
papa, abi, bukan begitu. Papa itu dalam artian orang yang tidak mampu, yang termasuk dalam 8 golongan mustahik yang sudah kita pelajari. Jadi Ami, kalau nanti ada yang bertanya, kok zakat untuk papa? Bukan untuk papa, si papa itu karena untuk memudahkan kita mengingat. Ya, lagu itu dibuat untuk memudahkan kita mengingat bahwa zakat itu diberikan kepada 8 golongan atau yang disebut mustahik, tidak hanya fakir, miskin, ghorim, tapi juga ada 5 yang lainnya, termasuk tadi ada mu'allaf, ada ibnu sabil, ada fisabilillah, ada rikob. Nah seperti itu Ami, jadi bukan untuk papa. Kalau papa itu kan panggilannya mama papa, ya kan? Bukan, tapi si papa itu yaitu tadi yang disebut 8 golongan mustahik itu. Oh gitu ya Bunda. Jadi lagunya itu tadi cuma menceritakan sedikit. Jadi teman-teman hari ini mempelajarinya banyak. Nah, semoga bermanfaat ya teman-teman. Alhamdulillah, betul Ami, semoga bermanfaat. Jadi yang namanya lagu tadi dibuat hanya untuk memudahkan kita mengingat tentang rukun Islam yang 5 itu tadi. Baik anak-anakku yang luar biasa, materi hari ini tentang zakat sudah kita pelajari bersama. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Kita lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Akhirnya saya Bunda Tri dan Ami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.